Shalom, bersama saya Raini Rara Datu Matande di channel Klavos Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan kepada pemirsa Klavos. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu bagi kami semua. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat kami lakukan sebagai pedoman dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini yaitu dari Yunus 4 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi, "Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang ukurannya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternak yang banyak." Demikianlah bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Dalam bacaan ini, Yunus sedang berbicara dengan Tuhan setelah ia mengampuni orang-orang di Niniwe atas pertobatan mereka. Yunus merasa kesal dan marah kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni mereka yang mempunyai kesalahan yang sangat besar. Yunus mencurahkan keluh kesahnya kepada Tuhan, mengungkapkan bahwa ia tidak mengerti mengapa Tuhan bersikap begitu kasih kepada bangsa yang jahat seperti bangsa Niniwe. Kemudian Tuhan menggunakan ilustrasi pohon jarak untuk mengajarkan Yunus tentang kasih dan belas kasihannya yang luas. Tuhan menjelaskan bahwa ia memiliki perhatian bahkan kepada pohon jarak yang tumbuh secara alami dan hanya bertahan sebentar, meskipun Yunus tidak membuatnya tumbuh dan merawatnya. Tuhan kemudian bertanya kepada Yunus, apakah ia boleh memiliki belas kasihan yang sama terhadap penduduk Niniwe dan juga terhadap ternak dalam kota tersebut. Pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada Yunus adalah tentang belas kasihannya yang tak terbatas dan keinginannya untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat. Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang penyayang, bahkan kepada bangsa-bangsa yang penuh dosa seperti Niniwe. Allah juga mengingatkan Yunus bahwa Niniwe adalah kota yang besar, di mana ada banyak orang yang belum mengenal kebenaran dan banyak ternak pula yang berada di sana. Dengan demikian, Allah ingin menunjukkan bahwa mereka layak mendapat kesempatan untuk bertobat dan menerima pengampunannya. Dari bacaan ini, kita dapat melihat beberapa hal penting, yaitu yang pertama, belas kasihan Allah. Allah adalah Allah yang penyayang dan mengasihi semua orang. Kita sebagai umatnya juga harus memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap sesama. Yang kedua, kesempatan bertobat. Allah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bertobat dan memperbaiki jalan hidup mereka. Kita harus siap menerima dan memberikan kesempatan itu kepada mereka yang belum mengenal Allah. Kemudian yang ketiga, pentingnya pengampunan. Seperti Allah mengampuni Niniwe, kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain dan tidak membatasi kasih dan pengampunan kita. Yang keempat, memberitakan kabar baik. Seperti yang dinyatakan dalam ayat ini, ada banyak orang di dunia ini yang belum mengenal Allah dan kebenarannya. Kita sebagai pengikut Kristus memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik dan memperkenalkan kepada mereka. Bacaan Yunus 4 ayat 10 sampai 11 dapat mengajarkan kita tentang belas kasihan Allah yang tak terbatas. Pentingnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertobat. Kemudian mengajarkan kita untuk melihat dengan lensa kasih Tuhan dan untuk tidak membatasi belas kasih kita hanya kepada orang-orang yang kita anggap pantas. Kasih dan belas kasih Tuhan meluas kepada semua orang dan kita juga dipanggil untuk menirunya dengan cara yang sama. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan, kiranya dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini dapat menuntun kami menjadi orang yang penuh belas kasihan kepada sesama kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.